Pengen mulai main diesel dengan budget 200 jutaan tapi bingung mulai dari mana? Beli ini aja bos geng, Toyota Fortuner 2014 tipe G. Nah bosnya, sekarang kita mulai bahas dari bagian depannya dulu nih. Kalau dilihat emang mobil ini punya desain yang simple tapi nggak menurunkan kesan gagah dan sportinya. Bisa dilihat dari penempatan grill chrome di bagian tengahnya yang membuat kesan elegan juga. Terus kemudian di bagian headlampnya sudah menggunakan proyektor, jadi lampunya udah bisa terang nih kalau di malam hari, masih enak. Terus di bagian kap mesinnya ada air scoop. Ini nggak cuman pajangan aja bos geng, tapi karena memang mesinnya mesin turbo, di bagian sini ini ada intercooler, jadi fungsinya itu untuk pendinginan untuk intercoolernya. Terus kita lari ke bagian bawahnya nih bos geng. Udah disematkan dua fog lamp di bagian kiri dan kanannya. Nah di tengah ini ada lampu DRL 2 nih untuk penerangan bagian lampu senjanya. Jadi cakep nih kalau misalnya udah senja, udah mulai agak sedikit gelap, kita nyalain aja nih DRL nyala nih. Mantap lah. Nah bosnya, sekarang kita lari ke bagian sampingnya nih. Bisa lihat emang kesan SUV-nya dapat banget, kokoh. Mobilnya juga cukup tinggi. Dia memiliki ground clearance itu sekitar 221 mm. Jadi memang cukup tinggi untuk diajak jalanan ke off-road yang medium maupun dipakai di jalan raya perkotaan. Nah, terus dilihat bagian atasnya udah ada roof rail-nya. Ini berfungsi untuk ngiket-ngiket barang. Kalau kita kapasitas bagasi sudah penuh, kita tinggal naruh box-box atau barang-barang kalau saat mudik pakai mobil ini taruh di atas masih bisa. Jadi tinggal ditaliin aja. Terus juga kemudian handle-nya tuh ada aksen chrome ya. Tidak luput dari kesan mewah sih kalau gue bilang. Jadi masih walaupun sporty tapi ada kesan mewahnya karena handle-nya aksennya tuh berwarna chrome. Terus ini yang gue suka sih, pilarnya agak unik nih. Dia nggak lurus tapi miring ke belakang. Kacanya jadi cuma bentuk segitiga gitu. Oke, masih dibilang oke. Sekarang kita bagian bawahnya nih. Bagian bawahnya juga udah ada footstep ya. Jadi kita kalau mau naik lebih mudah. Karena mobil ini kan mobil terbilang tinggi ya. Jadi kaki kita pijakannya kalau langsung naik ke dalam mobil tuh agak ribet. Jadi dipasangin footstep jadi lebih enak lagi. Nah untuk velgnya sendiri dia menggunakan multi-spoke ring 17 dengan finishing berwarna silver. Terus kemudian ini bannya tuh Bridgestone Dweller dengan ukuran 265/65. Bannya emang ban standar Fortuner tuh terbilang empuk loh dibanding rival-rivalnya menurut gue ya pribadi ya. Nah bos geng, ngomongin soal kaki-kakinya, mobil ini tuh sudah dibekali suspensi double wishbone di bagian depannya dan kemudian di bagian belakangnya sudah menggunakan multi-link. Suspensinya sudah cukup untuk meredam bukan kejut ya, kita ngomongin meredam guncangan-guncangan saat kita melewati jalan rusak tadi. Gitu. Nah bos geng, desain belakangnya adalah desain yang paling gue favoritkan karena gue suka banget sama bentuk stop lampnya nih. Dia tuh motifnya bulat-bulat gitu, terus ada aksen chrome di bagian sini dilapisin kaca mika bening. Ya, jadi cakep banget nih, period koreknya dapat banget nih. Terus di bagian atas ini ada spoiler hitam. Ini ada lampu stop lampnya juga di sini, jadi kalau direm nyala. Terus kemudian di bagian tengahnya ini ada list chrome bertuliskan Fortuner, menandakan kalau mobil ya mobil Fortuner gitu loh. Dan di atasnya ada logo Toyotanya. Terus di bagian bawahnya ini kiri kanan disematkan dua cat eye di bagian kiri dan kanan. Jadi kalau misalnya gelap-gelap nih lampu amit-amit gak nyala, kita ngedim, jadi bisa nyala di bagian sini nih. Cakep, cakep. Nah bos geng, sekarang kita lanjut ngebahas soal mesinnya dan dapur pacunya nih. Siapa sih nggak kenal bandelnya dari mesin 2KD1 ini? Emang mesin ini tuh reliable banget, nggak cuma tangguh, tapi juga bandel dan juga bisa di-tune hingga kencang banget. Ya kalau misalnya model-model remap ECU aja tuh bisa naikin horsepowernya mungkin 10-15 HP dan torsinya juga bisa meningkat drastis. Oke, mobil ini tuh berbasis mesin 2500 cc dengan kode mesin 2KD. Kemudian dia menggunakan VNT atau Variable Nozzle Turbocharger. Udah ada intercoolernya. Tenaganya sendiri menyemburkan itu sekitar 145 horsepower. Kemudian torsinya itu 243 Nm. Sebenarnya cukup banget. Kalau konsumsi bahan bakar ya, dia tuh bisa tembus 10/5 km per liter sampai 11 km per liter. Jadi tergantung kaki kita sekolah apa enggak. Mantap sih bos geng untuk ukuran mesin diesel sebesar ini. Ngebahas soal interior bos geng, sebelumnya kita atur dulu posisi duduk senyamannya gue ya. Tinggi gue 173 cm nih, gue udah jelasin di awal. Bentar. Nah, ini posisi terbaik duduk gue nih. Bisa dibilang mobil ini cukup nyaman untuk dari segi pengemudinya. Oke. Terus kita bahas joknya dulu ya. Joknya nih berbahan bludru. Ini yang gue suka. Mungkin banyak orang-orang nggak suka bahan bludru, katanya gantinya gampang kotor satu. Terus kalau kena abu rokok bisa cepet bolong, cepet rusak. Tapi kalau gue enggak. Kalau gue emang suka bahan-bahan kayak gini, fabric, bludru gue suka. Karena memang nggak panas didudukin. Kulit emang mewah, terlihat fancy, terus juga apa ya, looknya enak lah dilihat. Tapi kalau didudukin lama-lama itu panas banget bos geng di bagian belakang sini. Gue nggak suka tuh yang bikin baju basah tuh di bagian belakang. Oke, kita tadi udah bahas masalah kursinya. Terus juga sekarang kita langsung ke bagian dashboardnya nih.
Dashboardnya masih hard touch nih, plastik. Cuman yang gue suka dia tuh simple banget di sana. Emang bener-bener pas aja gitu, nggak terlalu modern, nggak terlalu tua. Jadi pas pada porsinya. Di bagian tengahnya ini perpaduan antara warna abu-abu dan juga krem di bagian bawahnya. Terus di sini ada accent wood panel. Ini cakep nih di bagian kisi-kisi AC tengah. Ini kisi-kisi AC sebelah kiri kanan juga masih plastik, tapi tengahnya udah ada wood panelnya. Terus kita lari ke head unitnya nih. Head unitnya ini udah layar sentuh TFT, berukuran 7 inci, masih ada standar, bisa ada aux-nya nih, terus Bluetooth ready juga. Jadi untuk infotainmentnya masih enak nih, bisa connect handphone atau nyolok handphone tuh masih bisa di bagian sini. Tombol-tombol AC masih tombol nih, ya pas lah di era-era tahun 2014 tuh masih pas lah ini. Konsol tengahnya nih berwarna abu-abu gelap nih. Ini ada cekukan di tengah nih, fungsinya tuh buat naruh-naruh koin, duit receh kalau mau parkir nih enaknya taruh sini. Terus di sini ada 2 cup holder, bagian kiri dan kanan. Kalau tuas transmisinya nih simple aja sih. Ada accent wood panelnya lagi-lagi nih di bagian tengahnya nih. Handbrake-nya masih handbrake tarik. Terus kemudian di sini ada box untuk penyimpanan barang. Terus di bagian kiri kanannya sekarang, ini juga dilapisin Bluetooth nih. Terus di bagian door trim yang bawahnya nih, yang buat tempat tombol kacanya ini, accent wood panelnya disematkan lagi nih. Jadi aura mewahnya masih dapat walaupun memang desainnya sangat simple. Gitu bos geng. Yang kelupaan nih di bagian depan nih, setir nih. Setirnya juga simple banget nih desainnya. Udah minimalis aja udah. Cocok banget nih buat kesan SUV-nya nih. Ada tombol-tombol naikin turun volume, terus kemudian tombol mode di bagian speedometernya. Kiri kanan, terus ini ada aksen berwarna gunmetal di bagian sininya nih. Nah, setirnya di atas ini aksen wood panel lagi. Terus di bagian bawahnya kiri kanan genggamannya ini dilapisin kulit dan ada stitch-nya di sini. Ya, simple aja, tapi cukup banget kok. Nah, sekarang bagian atas nih, ada tempat penyimpanan kacamata nih. Ini simple, jadi nggak perlu taruh di sini, taruh di laci. Enak banget nih, tinggal naruh di sini, tutup. Ini juga di dalam dilapisin kayak berbahan fabric gitu. Jadi nggak bikin kacamata kita jadi baret. Mantap lah nih mobil. Suka sih, gue emang dari semua desain Fortuner yang ada dari generasi pertama sampai generasi terakhir, gue tuh paling suka yang Gen 2 ini. Emang nggak tau, dari segi interior terus juga mesinnya gue suka, desain bentuknya gue juga suka banget yang mobil yang ini nih. Ngomongin soal fitur keamanan ya bos geng, mobil ini sudah dibekali oleh fitur keamanan yang cukup mumpuni. Salah satunya adalah SRS airbag. Ini penting banget kan buat kita kalau kita impact, jadi harus ada airbagnya. Ini di bagian sebelah kiri, terus kanan juga ada, terus di bagian setir juga ada. Kemudian mobil ini juga sudah dibekali oleh sistem ABS dan juga EBD. Terus ada ventilated slot disc brake. Jadi ini disc brake-nya tuh ventilated, ada pembuangan anginnya, jadi menjaga suhu dari disc brake itu sendiri biar nggak cepet panas. Jadi bisa lebih pakem. Terus kemudian ada traction control. Kamera sensor mundur, jadi kalau mundur tuh udah ada kameranya juga. Terus ada surrounding sensor, jadi di setiap sisi mobil ini tuh ada sensor. Jadi saat ada objek mau mendekat atau lagi deket sama objek, dia tuh sensornya bunyi. Jadi kita nggak usah panik, takut auto baret sebelah kiri kanannya, udah lengkap semuanya. Mantap nih bos geng. Udah cukup. Lanjut ke baris kedua ya bos geng. Posisi duduknya juga nyaman banget nih, sama kayak bagian depan dilapisin oleh fabric blue drew. Jadi masih terbilang nyaman. Terus joknya juga empuk nih, tuh. Nah, ini ada bonusnya nih, yang beli mobil ini dapat karpet mini, udah ditambahin nih sama pemilik sebelumnya mungkin nih. Jadi enak aja nih. Terus ada di bagian door trimnya yang untuk narik turunin kaca itu tuh ada wood panelnya juga. Jadi memang serasi sama depannya. Nah, sekarang kita nggak usah lama-lama. Oh ya, bos geng, ternyata double blower juga nih AC-nya nih. Kita bisa ngatur sendiri di bagian tengah nih. Nih ada blowernya di sini. Dan sampai ke baris ketiga ternyata ada blower ini. Jadi nyaman berarti duduk di belakangnya, walaupun memang harus agak sempit-sempitan ya di bagian belakangnya. Oke, nggak usah lama-lama, kita lanjutin untuk akomodasi penumpangnya. Ini kursi belum gue rubah dari posisi duduk gue tadi, tinggi gue 173 cm. Coba kita lihat nih. Legroomnya dapat 8 jari, ternyata luas juga nih bos geng. Kalau atapnya nih, atapnya cukup 9 jari. Ya cukup lah, walaupun memang mungkin atapnya nggak seluas rival-rival ya, tapi ini sebenarnya buat anggota lagi. Postur tubuh size Asia ini cukup banget. Terbilang oke kok. Nyaman. Ngomongin soal akomodasi barang ya bos geng, kalau dilihat emang kapasitas bagasi nggak terlalu besar ya, tapi cukup kok buat masukin tas travel size bag ke sini. Terus kalau misalnya mau muat koper yang sedang medium mungkin masih bisa muat. Tapi kalau kalian butuh space yang lebih banyak, tinggal ditekuk aja, gas. Terus ditarik bagian bawahnya. Nah, walah, jadi lebih luas. Memang basicnya mobil ini tuh walaupun bisa 7 seater, tapi kapabilitas di baris ketiga itu nggak terlalu sempit,
Maksudnya nggak terlalu luas untuk ukuran orang dewasa kayak kita. Jadi alangkah baiknya ini adalah 5+2. Jadi bukan 7 seater tapi 5+2 lebih bagusnya. Ya bisa dilihat kapasitasnya lumayan oke banget. Nah bos geng, itu dia review singkat tentang Toyota Fortuner tahun 2014 tipe G VNT Turbo. Nah ya, jadi gimana? Kalian masih bingung nggak buat milih mobil diesel yang budgetnya 200 jutaan? Mending beli ini aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi buat bikin video ngasih referensi kalian mobil-mobil bekas. Oke, jangan lupa gas! Mobil 1, 2, 3